Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Mantan Presiden Trump mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan pemaksulan terhadap dirinya merupakan salah satu tahapan perburuan siluman atau witch hunt terbesar dalam sejarah Amerika. Tanggapan ini diberikan setelah Senat Amerika membebaskan Trump dalam sidang pemaksulan kedua Sabtu kemarin. Dalam pernyataan tertulis, mantan Presiden Trump berterima kasih kepada para pengacaranya dan para senator dan anggota DPR yang telah membela konstitusi dan supremasi hukum. Trump tidak lagi bisa memberikan pernyataan lewat Twitter karena akunnya sudah diblokir. Tapi dua putra Trump, Eric dan Don Jr., mengeluarkan serangkaian posting media sosial bernada kemenangan, segera setelah Senat Amerika membebaskan ayah mereka lewat pemungutan suara. Eric Trump mengeluarkan cuitan di Twitter bertuliskan 2-0. Itu merujuk pada kedua kalinya Trump dinyatakan tidak bersalah dalam sidang pemaksulan. 1 tahun lalu, pihak Demokrat gagal melengsarkan Trump lewat pemaksulan pertama. Sabtu malam, Presiden Biden mengeluarkan pernyataan yang sebagiannya mengatakan ini adalah babak menyedihkan dalam sejarah Amerika yang mengingatkan bahwa demokrasi itu rapuh dan bahwa masing-masing warga Amerika memiliki tugas dan tanggung jawab, terutama para pemimpin, untuk membela kebenaran dan mengalahkan kebohongan. Meski 7 senator Partai Republik berpihak ke pihak Demokrat dalam pemungutan suara hari Sabtu, tapi itu masih kurang dari 67 suara yang diperlukan untuk memberikan vonis bersalah kepada Trump. Jajak pendapat Reuters Ipsos menunjukkan 71% warga dewasa Amerika percaya Trump punya tanggung jawab sebagian atas terjadinya kerusuhan di gedung Capitol. Tapi survei juga menunjukkan mayoritas anggota Partai Republik masih mendukung Trump. Saudara, Amerika Serikat menerapkan sanksi tambahan pada Myanmar untuk merespons kudeta militer di negara itu. Ini menjadi ujian awal pemerintahan Joe Biden di tengah janjinya untuk menjaga demokrasi Amerika dan menghadang pengaruh Tiongkok yang makin berkembang di Asia Tenggara. Protes terus berlangsung di Myanmar, mengikuti kudeta militer pada tanggal 1 Februari. Rabu pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi baru pada pimpinan militer beserta kepentingan bisnis dan keluarga mereka. Dengan hubungan ekonomi yang terbatas dan sanksi yang sudah diterapkan, pengaruh AS terhadap Myanmar sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi menurut analis, sanksi pada junta militer dan diimbangi sanksi dari sekutu AS bisa jadi berdampak. Maybe in cooperation with other parties, the Japanese, for instance, who are major players in the economy, the U.S. can help shift the cost-benefit analysis a little bit and incentivize compromise and a return to democracy. Pemerintah Biden bekerja sama dengan sekutu regional, termasuk Jepang, India, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang telah menunjukkan dukungan atas upaya AS untuk menjangkau Myanmar. Continue engagement, prevention of isolation of Myanmar, and to have U.S. Play a constructive role in trying to reach this broad consensus. Sanksi AS dituding sebagian pihak sebagai langkah yang aneh, terutama setelah serangan 6 Januari di gedung Capitol oleh pendukung Donald Trump atas klaim kecurangan pemilu. Klaim serupa yang digunakan militer Myanmar untuk melakukan kudeta. I don't think it was ever all that effective when U.S. officials went into Southeast Asian states preaching, but now they'll just be laughed at. Analis juga menilai akan sulit bagi sebagian sekutu AS di wilayah Asia Tenggara untuk percaya dengan Amerika, terutama ketika kebijakan luar negeri AS berubah setiap ada pemerintahan baru. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke perayaan Mardi Gras di kota New Orleans yang biasanya berlangsung dengan pesta dan parade secara besar-besaran. Tapi tahun ini perayaan yang sejarahnya berawal dari pesta Prapaskah itu dibatalkan, bahkan restoran dan bar ditutup. Karena itu banyak warga New Orleans menggelar Mardi Gras, yakni perayaan di halaman rumah masing-masing. Seperti inilah biasanya suasana New Orleans di negara bagian Louisiana setiap perayaan Mardi Gras. Tapi tahun ini dengan adanya pandemi, suasananya berbeda. Through Mardi Gras Day, all bars in the city of New Orleans will be closed both indoor and outdoor. Warga pun akhirnya menyesuaikan perayaan mereka. Just gonna chill, probably cook and just hang out with my family. Try to stay safe. Tak bisa parade, sebagian warga pun akhirnya menghiasi rumah mereka. I mean, it's New Orleans. There's like a porch culture. We have, a lot of people have a stoop or a balcony, and it's a way that we can like decorate and go all out and direct our creative energy, and then like wave at everybody from a distance. Dengan demikian, para perajin dan seniman yang biasanya terlibat pembuatan mobil hias
tetap mendapat order. I'm in 2 Mardi Gras crews, and last Saturday I should have been parading in one of them through the French Quarter, and I'm also in crew of Red Beans. And we usually parade on Lundi Gras, and we can't. And there's been no work on costumes or floats, which kind of gobbles up about 2 months of your life, creating wonderful, fantastical visions for Mardi Gras. So it's kind of a real joy to be able to have something like this. We've been driving around looking at other houses, and Warga sekitar pun jadi bisa terhibur di saat parade-parade rutin belum bisa dilaksanakan dulu. Demikian laporan tim VOA. Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini terasa berbeda karena adanya pandemi COVID. Tapi sejumlah warga diaspora Indonesia di Amerika tetap berupaya mempertahankan tradisi untuk merayakannya bersama keluarga sambil berharap Tahun Kerbau ini akan membawa pemulihan terutama bagi para pelaku bisnis. Tahun ini pasti sepi banget ya, soalnya di San Francisco tuh karena masa pandemi ini, jadi semua orang kerjanya dari rumah. Even di Chinatown yang tadinya kalau jalan kaki aja susah, itu sepi sekali sekarang. Imlek memang dirasakan berbeda tahun ini. Walau tak semeriah tahun-tahun sebelumnya, mempertahankan tradisi Imlek tetap dilakukan para diaspora ini. Ya kita sebagai orang keturunan ya harus wajib gitu menjaga tradisi. Cuman ya hal-hal yang mengenai Imlek aja kayak pembagian angpau gitu kan, pakai baju merah. Ini juga yang dilakukan Ming Liarti Cahyana, dokter yang sudah 23 tahun menetap di Amerika. Yang berbeda tahun ini Ming dan keluarga tidak merayakan Imlek bersama teman-temannya. Tentu kita tetap harus menjaga social distancing ya. Kumpul-kumpul makan-makan itu sesuatu yang paling riskan. Jadi makanya tetap pihak keluarga inti. Kalau misalnya untuk bersilaturahmi ke keluarga-keluarga lain, kayak gitu mungkin sebaiknya tidak dijalankan dahulu. Tapi ia tetap akan membuat menu tradisi Yusheng untuk disantap bersama keluarga. Yusheng itu prosperity toast berasal dari kata itu ikan. Yusheng itu bisa dibilang seperti raw, mentah gitu, tapi Yusheng juga bisa untuk naik kayak gitu. Kata lainnya itu naik. Itu homofonnya itu juga bahwa berlimpah naik kayak gitu. Sementara bagi Febri dan Awang yang merasakan dampak pandemi bagi bisnisnya, Tahun Kerbau diharapkan akan membawa perbaikan. Kita akan berusaha untuk kerja lebih giat dan semoga keadaannya juga membaik. Dari Washington DC dan New York, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.